Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Repsol Honda Team, Pol Espargaro, membuka akhir pekan MotoGP Jerman dengan terlatih-tatih. Menempati posisi ke-12 dalam klasifikasi FP1, kemudian melorot ke urutan ke-14 pada sesi FP2. Sesi latihan bebas Espargaro yang sulit juga diwarnai insiden kecelakaan. Rider berjuluk Policio itu tersungkur sebanyak 2 kali di tikungan 1. Akibat dari crash inilah dia pun harus melakukan kunjungan ke pusat medis. Pol Espargaro mengaku merasakan nyeri teramat sangat pada tulang rusuknya setelah mengalami 2 kecelakaan di sirkuit Sachsenring itu terjadi. Beruntung hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada cedera serius. Spaniard pun mendapat lampu hijau untuk menjalani sisa Grand Prix Jerman. Kendati begitu, sang pembalap rupanya sempat mengeluhkan rasa sakit. Hari yang berat, kecelakaan pertama tidak buruk, tetapi yang kedua benar-benar mengejutkan saya terjatuh cukup keras. Tuturnya melansir laman Honda Racing Corporation, HRC. Pergelangan tangan dan siku saya sedikit sakit, tetapi rasa sakit terbesar saat ini ada di tulang rusuk kiri saya. Sulit bagi saya untuk bernapas dalam-dalam, terutama dengan semua tikungan kiri di sini, itu cukup menyakitkan bagi saya. Dalam seri Jerman akhir pekan nanti Pol Espargaro akan kembali ditemani test rider HRC, Stefan Bradl, yang menggantikan absennya Marc Marquez. Walau menghadapi home race, tak mudah bagi pria asal Jerman itu untuk beralih dari pengujian ke balapan. Sempat kesulitan dalam latihan bebas pertama, Bradl berhasil membuat peningkatan cukup baik pada sesi latihan bebas kedua. Dia pun merasa gembira bisa membuat kemajuan dalam hal gaya berkendaranya. Masih ada beberapa bagian yang harus diperbaiki, terutama soal laju dan kepercayaan diri saya saat menempuh lap cepat. Ucapnya. Ini akan datang seiring waktu dan disinilah kami akan menemukan 0,1 detik terakhir yang kami lewatkan. Target untuk besok Sabtu adalah untuk meningkatkan lagi, dengan ban belakang soft. Saya ingin mencetak lap time di kisaran 1 menit 20 detik dan itulah tujuannya. Seperti diketahui, hasil kombinasi sesi latihan bebas menempatkan Pol Espargaro pada posisi ke-14. Catatan waktu terbaiknya 1 menit 20,816 detik. Sedangkan tandem sementaranya, Stefan Bradl, menghuni urutan ke-21. Keduanya pun harus menjalani sesi Q1. Sementara itu pembalap terbaik dari Honda dalam FP3 adalah Takaaki Nakagami berhasil mengamankan tempat ke-9 untuk Combine Practice Time. Sebaliknya, rekan setimnya Alex Marquez, bernasib sial setelah crash di tikungan 9. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Akhir pekan ini para penggemar balap bakal dimanjakan MotoGP yang berlangsung antara siang hingga pagi keesokan harinya. Rangkaian MotoGP Jerman di Sachsenring dilangsungkan Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2022 siang, waktu Indonesia Barat hingga Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022 malam. Hegemoni Repsol Honda di Sachsenring tampaknya akan runtuh menyusul absennya Marc Marquez. Ia adalah pembalap terakhir yang mampu menjaga tren podium teratas milik skuad itu sejak 2010. Pencarian King of the Ring yang baru pastinya berlangsung sangat seru. Tak hanya bagi pembalap tapi juga pendukungnya.
Fabio Quartararo yang musim lalu bertengger di podium bersama Marquez dan Miguel Oliveira, punya kans memperbaiki prestasinya. Juara bertahan MotoGP itu membuktikan mampu membawa Yamaha YZR M1 jadi senjata meredam dominasi Ducati Desmosedici GP. Di sisi lain, para penunggang motor buatan pabrikan Borgo Panigale pastinya juga tak mau kalah. Dalam 2 edisi terakhir di Jerman, para pembalapnya finish mendekati zona podium. Sementara itu, KTM juga setali 3 uang. Musim lalu, selain Oliveira finish P2, Brad Binder juga mengakhiri lomba 2 tangga di bawahnya. Bisa saja Sachsenring jadi titik kebangkitan mereka kembali. Lebih lanjut, jangan lupakan Aprilia yang belakangan unjuk gigi dengan Alex Espargaro yang bisa menjadi kuda hitam. Namun begitu, berbeda dengan Francesco Bagnaia yang menilai balapan di Jerman akan sangat krusial dalam menjaga peluangnya dalam persaingan perburuan gelar melawan Fabio Quartararo. Posisi Francesco Bagnaia menjelang digelarnya MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring pada akhir pekan ini memang tidak mengenakan. Kecelakaan di tikungan 1 lap pertama balapan sebelumnya di Barcelona, Spanyol, membuat Bagnaia kini tertinggal hingga 66 poin dari Fabio Quartararo, pemimpin klasemen yang juga juara dunia bertahan MotoGP. GP Jerman bakal menjadi putaran ke-10 dari total 20 balapan MotoGP musim 2022 ini. Sepekan setelah Jerman, sirkuit Assen akan menggelar balapan. Setelah itu, para pembalap akan menjalani libur musim panas, sebelum kembali pada tanggal 7 Agustus di sirkuit Silverstone, Inggris. Pecco Bagnaia yang kini hanya berada di peringkat kelima klasemen, sudah mencanangkan target mereduksi gap 66 poin dari El Diablo, sebelum liburan musim panas nanti. Itu berarti ia harus mampu finish di depan Quartararo di Sachsenring dan Assen nanti. Syukur-syukur jika berhasil menyapu bersih kemenangan di kedua sirkuit tersebut. Namun masalahnya rekor Ducati di Sachsenring tidak terlalu bagus. Sepanjang turun di kelas Premier, Ducati hanya mampu sekali menang di sirkuit dengan segudang tikungan dengan hanya 1 trek lurus itu lewat Casey Stoner pada 2008. Sementara torehan Bagnaia di Sachsenring selama turun di kelas MotoGP, juga tidak istimewa. Hasil finish terbaiknya di MotoGP Jerman adalah P5 musim lalu. Jika dihitung dari total karirnya di kejuaraan dunia, hasil terbaik Bagnaia adalah podium ketiga GP Jerman 2017, saat masih di kelas Moto2. Kendati begitu, pembalap asal Italia itu seharusnya bisa tampil lebih lepas seraya berusaha mengubur catatan buruk Ducati di Sachsenring. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.